Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengorbanan orang tua. Insya Allah materi ini akan menambah kecintaan kita terhadap orang tua. Di sini saya ingin mengenalkan tentang pembicara saya sendiri. Ini saya Rian Hidayat dari SMP SMA Semesta Semarang. Kalau yang ingin seputar pendidikan agama Islam, silahkan bisa DM di sosial media saya. Insya Allah kita akan berdiskusi. Dan itu ada blog saya, bisa download materinya, PowerPoint ini dan PowerPoint yang lainnya bisa di-download secara gratis di bagian download. Dan ini adalah buku-buku yang pernah saya tulis. Baik, kita akan membahas tentang gambar-gambar inspiratif tentang pengorbanan orang tua. Bisa dilihat di sini ada gambar seorang ibu dan seorang anak yang sedang sakit. Nah, orang tua akan tetap menjaga kita walaupun ia sendiri sedang sakit. Lihat bagaimana orang tua berkorban walaupun dia sedang sakit, tapi ketika melihat anaknya sakit, dia melupakan rasa sakitnya. Lalu yang kedua, di sini kita bisa melihat orang tua kita berikan, yang orang tua kita berikan memang tidak banyak, tetapi itu adalah semua yang ia punya, yang ia miliki. Jadi ini menggambarkan pengorbanan orang tua, bulu-bulu yang dimiliki oleh orang tua diberikan semuanya kepada anaknya agar anaknya tidak kedinginan, dan itu bentuk pengorbanan yang luar biasa. Lalu gambar yang selanjutnya, ini ada ikan yang menangis mengeluarkan air mata sebanyak-banyaknya demi melihat anak-anaknya bisa hidup dalam kondisi kekeringan. Ia akan tetap membuat kita bertahan hidup sekalipun dengan peluh dan air mata. Orang tua berjuang melihat kita, anaknya, apapun yang mereka miliki mereka korbankan, termasuk air mata dan keringat yang mereka cucurkan demi melihat kebahagiaan kita sebagai anaknya. Lalu yang selanjutnya, ini lihat ada gambar orang tua yang melindungi kedua anaknya dengan tubuhnya. Dia rela menggunakan baju yang dia pakai untuk melindungi anaknya dari kedinginan. Di sini menjelaskan bagaimana ayah sering rela menggigil asal anaknya tidak mengalami hal yang sama dengan dirinya. Orang tua rela untuk kedinginan asalkan anaknya bisa hangat. Orang tua rela mengalami kesakitan agar anaknya bisa bahagia. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada ibu dan anak. Lihat, ibu rela menyobek bajunya agar anaknya punya pakaian yang layak. Ibu rela menyobek sandangnya demi memberi pakaian yang layak untuk anaknya. Apa yang orang tua miliki dengan sangat rela diberikan kepada anaknya. Bahkan yang dia tidak miliki pun akan diusahakan sekuat-kuatnya untuk diada-adakan. Lalu yang selanjutnya, dilihat, ini ada bapak dan anak yang ditertawakan oleh dua anak kecil di belakangnya. Di sini orang tua rela memakai celana yang bolong-bolong asalkan anaknya tidak memakai celana yang bolong. Orang tua rela malu asalkan anaknya tidak malu. Asal anaknya mendapat pakaian yang layak, orang tua akan rela memakai pakaian yang walaupun compang-camping. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman.
Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Gambar selanjutnya, ini ada gambar orang tua, kedua orang tua dan anaknya. Lihat anaknya memegang kepala ayahnya dan juga jantung ibunya. Artinya apa? Semua pikiran ayah dan hati ibu tercurah untuk anaknya. Jadi yang mereka pikirkan adalah bagaimana anaknya. Apapun itu mereka rela korbankan, termasuk seluruh pikiran ayah dan seluruh cinta ibu diberikan untuk kebahagiaan anaknya. Di sini kita sebagai anak seharusnya semakin mencintai dan berusaha untuk membalas pengorbanan orang tua. Lalu yang selanjutnya, di sini ada gambar ayah dan ibu sedang memegang kedua tangan anaknya. Anaknya memakai kedua sepatu, ibunya hanya memakai satu sendal, dan ayahnya juga memakai satu sepatu. Dan di sini menggambarkan pengorbanan ayah dan pengorbanan ibu diberikan kepada anaknya. Bahkan mereka rela pincang demi membantu kita berjalan. Mereka rela buta agar kita bisa melihat. Mereka rela berjalan tanpa alas agar kita berjalan dengan alas. Inilah pengorbanan orang tua. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ibu dan juga kedua anaknya. Sang ibu sedang memberikan makanan kepada anaknya, menggambarkan tidak apa jika ibu sakit, yang penting anak-anaknya tetap makan. Orang tua, ayah ibu rela kelaparan agar anaknya tetap bisa makan. Di sini pengorbanan orang tua yang luar biasa. Bahkan orang tua akan mungkin mengaku kenyang padahal dia kelaparan ketika makanan hanya cukup untuk kedua anaknya. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ayah dan seorang anak yang sedang membawa payung. Kondisinya hujan, anaknya bergembira, tetapi orang tuanya rela kehujan-hujanan asalkan anaknya terhindar dari hujan. Di sini menggambarkan hidupmu nyaman saat ini. Ingat, barangkali di balik itu semua ada ayah yang menggigil kedinginan dan basah kuyup demi kenyamanan hidup anaknya. Anaknya hidup nyaman, tidak terkena air hujan,
senang, gembira, tetapi di balik itu semua ada pengorbanan ayah untuk anaknya. Mungkin saat ini kita nyaman, mungkin saat ini kita bisa belajar dengan banyak fasilitas, banyak teknologi, bahkan bisa belajar di sekolah favorit, bisa kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi ingat, di balik itu semua ada pengorbanan orang tua. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ibu dan yang sedang menggendong anaknya. Di belakangnya ada anaknya yang pertama sedang memanjat dengan tangga, lalu ada anaknya yang lain sedang memegang kepalanya. Di sini menggambarkan ibu rela menanggung banyak beban demi anak-anaknya. Sang ibu dari depan dia menanggung beban berat mengendong anak, dari belakang dia menanggung beban berat menyangga tangga, di atas dia juga rela menanggung beban yang ditekan oleh anaknya yang lain. Di sini pengorbanan ibu luar biasa, tidak bisa dibalas dengan jasa apapun oleh anak-anaknya, karena pengorbanan ibu memang luar biasa dari sejak masa anaknya bayi, bahkan sejak dalam masa kandungan. Lalu di sini kita lihat ada seorang ibu. Ibu adalah Wonder Woman yang bisa mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Ibu bisa mengepel, ibu bisa menyapu, ibu bisa belanja, ibu bisa menggendong anak, ibu bisa memasak. Apapun itu bisa dilakukan ibu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh ayah. Inilah Wonder Woman yang sejati, inilah pahlawan yang sejati dalam sebuah keluarga. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal letih, ibu melakukan itu semuanya. Luar biasa pengorbanan ibu, dari beliau bangun tidur sampai tidur kembali. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ibu yang di malam hari sedang menggendong anaknya. Di sini menggambarkan di saat ibu masih harus belajar dan bekerja, ada anak di pangkuannya. Ibu mungkin masih ingin terus belajar, ingin lanjut kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Tetapi di situ dia sudah punya anak, dan dengan kebersamaan bersama anaknya dia harus rela menggendong anaknya. Lalu di satu sisi dia juga harus melakukan aktivitas yang lain, semisal belajar dan bekerja. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ayah yang diganduli oleh anak-anaknya di tangan kanan, di tangan kiri, di kaki juga ada. Di sini menggambarkan ayah sangat kuat sampai-sampai ia jadi alat fitness bagi anak-anaknya. Bahkan kalau anaknya perempuan, ia rela menjadi bahan untuk dioles-olesi wajahnya ya, karena anak perempuan itu biasanya senang make up. Ayahnya rela untuk menjadi bahan atau model yang dioles-olesi alat-alat bedak dari anaknya. Lalu yang selanjutnya, di sini ada gambar seorang ayah dan seorang anak. Ayah yang sedang memakaikan tali sepatu anaknya yang lepas. Di sini menggambarkan ayah sering jadi guru pertama, bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Memang guru sejati dalam sebuah keluarga adalah ayah dan ibu. Ibu sebagai guru yang luar biasa di rumah, ayah sebagai kepala sekolah yang luar biasa di rumah. Disinilah kedua orang tua berperan sebagai guru yang pertama yang ditiru oleh anak-anaknya. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada gambar seorang ibu sedang menggendong anaknya dan di atasnya itu ada mainan. Di sini menggambarkan berjam-jam ibu harus terus terjaga saat menidurkan anaknya. Terkadang anak susah tidur ya. Lalu ibu rela menemani anaknya berapapun lamanya anak itu mampu terjaga sampai dia tertidur. Ibu akan tetap rela menjaga anak-anaknya, bahkan meskipun sebenarnya sang ibu sudah sangat letih, sang ibu sudah sangat mengantuk, tapi ia akan tetap terjaga sampai anaknya bisa tidur lebih dulu. Gambar selanjutnya, di sini ada seorang ayah yang menunggui anaknya terletih-letih sampai tertidur. Di situ ada anaknya yang masih melek, yang masih terjaga. Seringkali ayah harus tidur berdiri saat bergantian dengan ibu menunggui anaknya tidur. Bayangkan, bahkan ketika harus berletih-letih menggendong anaknya untuk anaknya bisa tidur, sang ayah tetap merasa dirinya kuat
sampai terus anaknya bisa tidur. Sang anak belum tertidur, ayah bisa jadi dalam kondisi sudah sangat letih, dia bisa saja tertidur sambil berdiri dengan menunggui anaknya agar anaknya bisa tidur. Lalu gambar selanjutnya di sini ada seorang ayah yang menggendong kedua anaknya. Lalu di belakangnya juga ada anak yang lain. Lebih berat saat harus berpisah dengan anak-anak daripada beratnya badan kalian, anak-anakku. Itu kira-kira isi hati dari sang ayah. Jadi ketika ayah diganduli oleh anak-anaknya, mungkin di satu sisi itu berat, tetapi di sisi yang lain karena ada motivasi cinta, hal itu menyenangkan bagi ayahnya, hal itu menyenangkan bagi ibunya. Nah, ketika tiba saatnya harus berpisah, misalkan anaknya harus kuliah kemana, ke kota lain, ke negara lain, disitulah kesedihan ayah muncul luar biasa, kesedihan ibu muncul luar biasa ketika mereka harus berpisah dengan anak-anaknya. Bahkan mungkin ada yang berpisah dengan anaknya ketika anaknya masih SD dengan tujuan ingin meraih cita-cita tertentu, misalkan ingin menjadi anak yang hafiz, sehingga harus dimasukkan ke pondok pesantren tertentu dan ayah atau ibu harus rela berpisah dengan anak-anaknya. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ayah yang perutnya nggak ada. Lalu sang anak yang sedang menggendong sesuatu yang sebenarnya itu adalah perut ayahnya. Di sini menggambarkan orang tua mengorbankan kebutuhannya demi pendidikan anaknya. Ada orang tua yang berkorban. Kebutuhan apapun yang diinginkan anaknya ketika mereka sedang belajar dalam proses belajar, maka orang tua dengan sekuat tenaga akan berusaha memenuhi kebutuhan anaknya. Mereka akan berjuang, bahkan jika itu pun harus mengorbankan kebutuhan mereka sendiri, mereka akan tetap rela memberikan apa yang anaknya butuhkan. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ayah yang sedang menghitung uang, menimbang uang, dan anaknya yang sedang berjalan menuju sebuah ruangan yang di dalamnya seorang guru sudah menantinya. Di sini menggambarkan keluarkan banyak uang agar pendidikan anaknya terjamin. Orang tua akan memilihkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun itu mahal harganya. Berapapun orang tua akan rela membayarnya, asalkan anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, yang terbaik, yang sesuai dengan zamannya, yang mampu menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Lalu yang selanjutnya, ini ada seorang ayah dan seorang anak. Di dua sisinya ada darkness, kegelapan, dan future, masa depan, dan ayah rela menjadi jembatan agar anaknya mampu menyeberang dari darkness menuju future, dari kegelapan menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih terang. Di sini menggambarkan mewujudkan masa depan yang baik untuk anaknya. Disitulah pengorbanan seorang ayah yang rela untuk menjadi jembatan bagi anaknya. Apapun yang dia korbankan, dia ikhlas karena dia menginginkan anaknya berada di masa depan yang lebih baik daripada dirinya, daripada nasibnya. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada gambaran, di mata ibumu kamulah yang nomor satu. Tak peduli bahwa pencapaianmu masih jauh dari teman-temanmu. Mungkin di sekolah kita posisinya misal nomor 5, nomor 6, bahkan mungkin nomor 20, nomor 30. Tetapi di mata orang tua, kitalah yang terbaik. Ya, kitalah yang terbaik dibandingkan anak-anak yang lainnya. Kitalah anak yang mereka sayangi, kitalah anak yang mereka banggakan. Apapun prestasi yang kita raih, dengan meraih prestasi mereka akan berbangga. Dengan kita tidak meraih prestasi, mereka akan membangunkan jiwa kita, memotivasi kita untuk terus menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita usahakan saat ini, mereka akan terus memotivasi kita agar kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Seandainya prestasi kita, pencapaian kita tidak sesuai dengan harapan, maka orang tua akan menganggap anaknya tetap yang terbaik. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada seorang ibu yang sedang menelpon.
Kekhawatiran ibumu saat sudah larut malam tapi kamu belum juga pulang ke rumah, apalagi kalau kamu menjawab telepon dengan nada ketus, dengan nada sakit. Orang tua akan jauh lebih sakit dengan nada yang diberikan oleh anaknya. Orang tua akan khawatir, berada di mana kamu nak? Sedang apa kamu nak? Bersama siapa kamu nak? Ini sudah malam, sudah larut malam. Ini kekhawatiran orang tua ketika anaknya belum pulang. Gambaran selanjutnya. Ini ada pengorbanan yang diberikan oleh ibu kita kepada kita selama 9 bulan lamanya. 9 bulan mengandung bukanlah sebuah masalah bagi ibumu, meski dia tahu nyawanya adalah taruhannya. Orang tua akan rela mengandung anaknya sampai anaknya bisa lahir dengan selamat. Inilah pengorbanan orang tua yang tidak bisa dibalas oleh anaknya. Lalu gambar selanjutnya, ini ada ayah, ada ibu, dan ada kedua anaknya. Diambil dari Muslim Show. Ayah dan ibu selalu lebih mementingkan anak-anaknya. Kehujanan, orang tua rela kehujanan. Kepanasan, orang tua rela kepanasan. Asalkan anaknya bisa terlindungi, orang tua rela kelaparan. Lihat ibunya, perutnya keroncongan. Ia akan tetap bergembira, ia akan tetap senang asalkan anaknya bisa makan. Lalu gambar yang selanjutnya, di sini ada tangga dan di situ ada tangan ayahmu. Lalu kaki itu adalah kakimu. Ayah adalah sosok yang menopang setiap langkah menuju cita-cita anaknya. Ibarat tangga, kekurangan satu anak tangga, orang tua akan rela menjadikan dirinya sebagai tangga, karena memang ayah, ibu adalah penopang setiap langkah kita menuju cita-cita. Lalu karena pengorbanan orang tua yang begitu besar itulah, maka sudah sepantasnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan orang tua kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah wafat kedua orang tuanya atau salah satunya, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya, diampuni dosanya. Dan kalau ada orang tua yang masih ada saat ini jauh dengan kita, teleponlah, kasih kabarlah, tanyakanlah ya. Kalau masih hidup dan berada bersama kita, bantulah, sayangilah, hormatilah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya karena kita menyayangi kedua orang tua. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.